Bismillahirrahmanirrahim. Apa Pak? Saya di situ tuh ke dalam bawah. Coba Brin tolong dia. Nyangkut Brin. Sekali. Jangan dong. Habisin baterai bentar nih. Enggak apa-apa. Ayo kita mulai petualangan. Kita mau gathering ya. Sekali kan. Ikutin ya perjalanan kita. Kita langsung ke Hambalang itu kecamatan dulu. Ke kecamatan Ibu Dewi dulu. Bawa Dewi Bu. Iya. Bu Dewi siapa yang bawa mobilnya? Udah tuh. Tapi Pak Broto. nomornya nggak ada yang bawa sih di sini. Ya kalau nggak ada yang bawa, Bu Dewi masuk sini aja dah. Dia perabotannya banyak loh deh. Bawa ayam. Oh iya ya. Waduh. Yang bawa jengkol siapa ya? Saya. Tapi Bu Dewi yang masak, saya nggak bisa masak. Saya nggak pede masak jengkol. Tapi Bu Dewi Aprina masih di rumah, nggak ada yang bawa mobil. Iya masalahnya. Pak Jun nggak bisa ya? Nggak bisa. Ibu istrinya sama anaknya sakit. Siapa? Ajun. Anaknya Iya. ikut ya. Berarti Pak Jun nggak ikut juga? Nggak ikut. Oh, dari kemarin itu Pak Jun. Dan kemarin kita bebenah juga masih pada sakit itu. Udah dengkot yang malah kagak ikut. Iya. Pak Jun, Pak Budi. Yang jelasin kan mereka itu yang menjelaskan. Iya. Soal koperasi apa segala macem. Kalau koperasi sih bisa Pak Ardi ya, tapi kalau mokaf ya. Mokap. Gue nih Pak Eko kan. Aku bikin yang dari itu nih, timusnya nih. Dari apa? Tepung Tapioka. itu tepung tapioka. Singkong. Mokaf. Singkong. Singkong. Ada 3 macam tapioka, mokaf, singkong. Aku yang singkong. Gimana Marina caranya? Tinggal tambahin gula merah gitu. Iya, sama itu lah. Apa? Sama air ya? Sama air dikit. Sama gula sama kelapa, sama sering pakai kelapa, jadi enak gurih. Sama karut. Iya, nyobain. Nyobain nggak? Enggak harus cobain aja. Kalau saya kan biasanya bikin timus mah singkong aja diparut. Terus nggak pakai kelapa? Pakai lah. Pakai kelapa, pakai gula, Iya. garam, Garam. Ya, kayak gitu sama. tambahin gula putih juga sih. Ya biar tambah manis gitu. Kalau saya nggak pakai gula putih. Jadi yang tepung singkongnya itu Ternyata pakai kalau air. bikin Jadi dia video sama kayak dengan lagu-lagu itu kena ini ya, hak cipta ya? Oh iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi lagu yang itu jangan lagu kesenangan kita, kan cuman background doang. Lagu sebagai latar doang kan, pemanis lah biar nggak sepi gitu. Nah terus juga audio latarnya juga jangan terlalu gede suaranya. Misalnya yang diutamakan apa? Dialog. Nah dialognya yang gedein, audio untuk latarnya dikecilin. Atau kita lagi ngomong nih, ada juga ditambahin audio latar. Nah itu kecilin. Bangsa 5-10% lah istilahnya. Itu nanti di settingan bukan Pak? Di settingan di waktu ngedit, ngeditnya.
ini disuruh nyediain 3 aplikasi. Eh, YouTube Studio YouTube Studio udah belum? udah. Terus Maker ya, Kalau Maker saya belum tahu buat apa tuh Maker. nggak tahu deh, saya juga cuman tahap awal suruh sediain itu doang 3 sama cut itu. Cut itu apa? Cutting apa, buat motong gambar gitu loh Pak, buat inian gambar-gambar. Nah, itu Dari apa 3 itu namanya, ada aplikasinya ada? ada. Udah. Itu yang disuruh sediain. Jadi yang tahap awal kita suruh bikin dulu videonya. Di HP udah ada tuh 3 aplikasi itu? Sudah. Pantas waktu itu saya pernah bikin video sampai 17 menit. Saya masukin ke WA nggak masuk. Oh iya, berat ya. Berat. WA itu kapasitasnya cuma berapa MB gitu. Iya. Akhirnya saya ngasih materi ngambil juga dari YouTube dah. Karena kan kalau dari kamera dia masih file asli, itunya gede, megabyte-nya gede. Nggak bisa dikecilin gitu bisa Pak? Dikompres. Oh bisa ya? Bisa. Kalau dikompres mempengaruhi itu nggak? Mempengaruhi Tayangan? Tayangan enggak, cuman dia lebih kecil aja kapasitasnya. Apa itu? Bunyi? HP ibu nggak? Apa iya ya? Dua HP kan? Oh ini alarm. Nah Bapak kalau lagi ngedit itu terus motong-motong gambar, nambah gambar pakainya apa emang aplikasi? Saya bukan di HP. Oh. Saya di apa namanya, di namanya Adobe Premiere. Di pakai apa tuh? Laptop. Adobe Premiere. Cuman itu kapasitasnya gede. Kalau di HP ada namanya KineMaster, KineMaster tulisannya. Cutting Magic kalau saya itu. Cutting Magic. Magic Cutting apa? Magic Cut apa ya? Ibu diajarin sama siapa ini? Sama Dokter Hendrik. Oh. Dokter Hendrik itu owner ini Pak, Smart Edu. Smart Edu. Oh, jadi ini tugasnya dari dia nih ceritanya. Iya, karena dia mau bikin itu apa video pendidikan. Oh, ininya iya. Jadi semua ininya dia tuh anggotanya dia tuh diwajibkan bikin untuk bisa monet lebih cepat. Oh iya, benar-benar. Dalam
apa nanti mengedit suara-suara bisa diedit juga Pak? Bisa. Dihilangin. Bisa. Gitu. Nah itu bisa kan tadi ya? dikecilin gedein itu. Oh, gitu. Audionya. Jadi kalau di Adobe Premiere itu ada dua layer. Satu layer untuk gambarnya sendiri, kedua layer untuk suara atau audio. Nah di HP ada namanya aplikasi KineMaster itu sama, ada dua layer juga buat audio sama gambar. Umi yang paling kecil yang mana Mi? Ini anak Umi yang paling kecil yang mana, yang perempuan? Udah berapa tahun? Oh mau 4 ya. Kalau kakaknya kemarin di TK ya? Tahun kemarin di TK ya? Apa 2 tahun lalu? Di PAUD. Hah? Udah kelas 5? Ya Allah, nggak berasa. Udah kelas 5 ya? Kirain yang ini. Ini kadang-kadang saya suka kalau ketemu anak-anak TK begitu tuh. Umi mah emang aku TK aja. Malah udah gede gitu. Kalau di laptop juga bagusnya dimasukin ke eksternal kali Pak ya? Kalau apanya? Video foto gitu, file ini kita. Filenya di eksternal maksudnya gimana nih? Pakai hard disk. Oh iya, hard disk bisa. Tapi kan di laptop ada 2. Kita kalau saya sih bikin 2 waktu install. Jadi satu untuk data, satu untuk program. Nah, Arkan situ nih. Iya. Arkan. Nah, aku masuk Di sini. iya, masuk ke dalam kan. Lumayan jauh kan. Dia pindah rumahnya apa gimana sih? Pindah rumah, itu ngontrak. Oh itu ngontrak. Yang di rumah BP2 itu rumah dia, masih over kredit, masih kredit. Tuh Eko. On the way ke Bu Eni. Iya, halo. Ini sama Bu siapa? Ini on the way ke Bu Dewi di jalan apa ini? Pasir Jambu. Iya. Iya, bentar lagi nih, Pasir Jambu. Iya, iya. Iya. Ini Masih Pasir Jambu. ini. Iya, naik kok. Iya. Iya, kalau Bu ini kan tadi begitu jalan dia langsung jalan udah. Bu Malikun dijemput langsung jalan. Iya, akhirnya si Arkan beli mobil. Nah, punya mobil dia. Di sini rumahnya juga? Bukan ngontrak. Oh, masih ngontrak juga.
dia di mobil, tapi tanah yang di sana ada dia katanya lagi dibangun tuh, kita belum nggak tahu. Daerah mana? Bogor. Oh, puncak Bogor. Kan dulu tetehnya ibunya Arkan ini terus pemasaran rumah, lahan kosong gitu, jualan rumah tanah gitu. Diambil di situ lahan. Kafling. Ah. Dua rumah yang itu yang di BP 2 mungkin yang di sana waktu itu kalau dia selesai kontrak gak tahu apa dia sampai selesai kontrakin dia kontrak udah lumayan kerjaannya jauhan sini ke depannya ya. Iya. Emang daerah mana kerjanya? Hah? Daerah mana kerjanya? Itu rumah sakit Cibinong. Oh iya, deket sini lah. Tapi ke depannya lumayan muter-muter. Terus bidan bagian ya bukan bidan, jadi perawat di bagian penyakit dalam jantung. Apa? Iya, perawat. Di mana rumah sakit? Des apa DS? Apa sih rumah sakit? Apa sih namanya? Kak, RSUD. bukan RSUD. Hasan Sadikin bukan? Hasan Sadikin. Bandung. Oh di Bandung nih di mana? Rumah sakit di mana? Cibinong. Cibinong. Udah itu Cibinong bukan? Enggak. Cibinong apa sih? Yang swasta. FMC. Ah. Ya Allah. Satu lagi bukan MC, satu lagi. Apa lagi? C. Ya, FMC aja. Emang ada lagi? Cibinong. Kalau lakinya bapaknya Arkan di Baju Kumadi. Bapaknya Arkan juga perawat juga bu. Ini Oh, bapaknya Arkan perawat. tapi ya begitu deh. Kayak Sabrina kan, ketemunya di KAI. Iya. Dua-duanya KAI. Jodohnya gitu maksudnya. Cilok Pak. Apa namanya? Lokasi. Ya Cilok ya, cinta lokasi. Cilok. Jadi bagus itu kalau cilok. Kalau bapaknya Arkan pas lagi waktu ini ketemunya pas ada acara pertemuan antara perawat gitu loh Mi, membuat sertifikat untuk jadi perawat Kalau iya kalau mamanya Sabrina ketemunya di mana tuh? di stasiun Angket Stasiun Angket. saya loket Ini nggak bikin mandi Bogor. iya jadi pribadi kalau Wiran masuk malam dua-duanya malam saya nginep di rumahnya waktu itu. Hebat banget di mobil motor Ini mah nggak seberapa ini, Brin. mantep banget ya. Mendingan tuh kacau. Mendingan itu apa namanya? EPV. Kalau EPV enak kata suami. Bisa Muter-muternya. ini Kalau ini mah agak-agak patah, apa kurang patah katanya. kurang matang makanya nyesek atuh
Umi yang di rumah tadi ya? Bapaknya di rumah tadi. Kenapa nggak diajak Mi? Ya halo. Di Pomat Ini di Pomat mau masuk ke Bu Dewi. apa ke rumah Bu Dewi nih. Iya. Heeh, ya. Ini mau turun nih. Bismillah. Iya. Ya. Awas mobil. Ya. Bang, depan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Awas lo turunan ini ya. Iya, tuh. Aduh, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Klakson Pak, takut ada. Iya, takut ada mobil bang. Ini jalanannya lumayan lah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang jagain. Oh iya ada yang Mari juga. Baik bapaknya. Palanya gede. Kita ke Bu Dewi dulu. enggak langsung ke kecamatan. Oh, Bu Dewi di kecamatan. Udah sama Abah. Sama Pak D. Dijemput Pak D. Bensin gimana Pak? Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah ada. Ada. Biasanya kita masuk pom bensin dulu kalau mau jalan. Awas Pak. Yes. Depan. Jangan terlalu minggir pot orang ketabrak. Pak yang dagang kue subuh gimana jadinya depan Iya, Pak? ini lagi mau disonding dulu. Oh belum. Kemarin udah. Cuman bahasanya Desember tempatnya mau dipakai. Nah, ini kan udah Desember. Ternyata nggak dipakai-pakai. Nah, terus saya kan belum di iniin jadi kades nih, kades kodes. Kordes. Belum dimantepin nih jadi kode dimantepin. Nah, ntar saya bilang saya nggak desa nih. Nggak jadi ikut. Jadi dia nyusul bawa motor kan. Oh. Tahu Kak? Oh, ini kecamatan. Iya. Kakak, kali Pak. Februari, insya Allah. Kapan? Februari. Ke Desember. Nggak jadi. Jadi kan bapaknya masih kerja di Jakarta, belum balik ke Jawa. Adit. Oh, Adit mana nih Adit Hani? Kenapa lamaran? Kapan? Aku juga belum ngobrol sih, cuman denger Udah. lamarannya waktu minggu kemarin. Aku juga belum ketemu, belum ngobrol. Cuman denger sih. Caranya tuh gua Riz. Juga. Iya. Tahu itu habis pulang UTS kali. Nah, nikahin siapa? Dari Feby. Pada banyak. Nah, dia masih kuliah, jadi mau gimana kali nggak tahu. Lakinya ini obat emaknya Itu rumahnya. Rumah. Mobilnya Bu ini. Entah ya kok. Oh iya. Pak. Iya, itu kita ada kayu sampai pakai deh. gitu pakai apa? Coba anak aku juga.
nggak tahu deh, masalahnya putus-putus kan tadi. Ada yang 30 menit sih, ada 10 menit. Soalnya bikinnya 2 jam Pak, sejam dua video. Tinggal belajar ngedit. Kasihan anak paling kecil. Jadi bungsu. Tadi waktu dia naik mobil Pak D, motor sama siapa? Ajun betul. Oh berarti Pak Jun tadi yang bawa ya? Pak D tidur dah. Jam tidur. Belok sendiri. Nanya Fahri ya. Mati di Fahri ya.
Apaan bu yang bunyi? Bu, ini. Tadi yang kita motor nih, ini berdua Nggak tahu apa sih Pak? Nggak tahu Bu Catherine jatuh ininya apa? HP-nya. Hah? Tapi HP masa bunyinya gitu yang pas saya nelpon sih HP jatuh. Itu orang jatuh ya. Iya. Tadi sama Bu Catherine tadi jatuh. HP-nya jatuh. Hujan panas. Baru mau istirahat. Pusing. Pak Eko, koperasi fakultas kayaknya bangkrut ya Pak Eko. Kok bangkrut? Kata siapa yang Pak koperasi fakultas sudah bangkrut katanya. Bangkrut. Nggak jalan. Yang nggak ada masukan? Ya.
renovasi sama rektorat, itu kan yang renovasi rektorat ya Pak ya? Nggak tahu. Iya kali. Berarti Kan diambil alih sama fakultas. diambil alih sama rektorat kan kantinnya Pak ya? Sama fakultas. Sama fakultas. Berarti udah nggak ada hubungan lagi sama koperasi berarti kantinnya Pak ya? Dulu kan memang dibangun sama koperasi. Yang bikin kantin itu koperasi, jadi koperasi nyewain. Habis itu kan nggak lama diambil alih sama fakultas. Nggak apa namanya nggak nyambung gitu antara pengurus koperasinya dengan fakultasnya tuh ini nggak sejalan. Jadi saling ya zamannya Pak Wilman itu yang ngerebut kantin itu Pak Wilman. Oh, Ya Pak Wilman juga kayak gitu orang. waktu itu kan ceritanya apa namanya, habis kantin, setiap kali kantin libur 3 bulan aku kan nggak bisa bayar sewa ya Pak. Begitu masuk udah langsung ditagih kan, seminggu kasih waktu, seminggu gak bayar SP 1, 2, 3. Ada terus si Pak Selamat, terus gitu saya bilang gini, Pak Selamat, udah Mas Robi ya kalau nggak salah waktu itu Pak. Oh masih Pak Selamat, udah deh saya bayar separohnya gitu kan, saya bayar separohnya kan ini habis libur 4 bulan gitu, saya nggak ada pemasukan, saya bayar separohnya dulu deh, separohnya sambil jalan dagang saya cicil gitu ya, nggak boleh, ya udah suruh putus kontrak aja katanya gitu. Nggak lama dibongkar, nggak lama tuh Pak Eko dari saya, ya udah kalau disuruh putus kontrak gitu kan, udah saya ambil semua barang-barang saya. Minggu depannya, sebulan kemudian saya balik lagi ke situ, loh kok udah kosong gitu kan, saya nggak tahu ya bahwa itu mau direnov gitu, terus pedagangnya harus pergi, padahal direnovnya setelah 2 tahun kemudian kan. Iya itu harus diambil alih sama fakultas. Jadi semua pedagang disuruh pergi, disangkanya pedagang yang lain saya udah tahu, saya pergi duluan gitu. Padahal mah nggak tahu Pak Eko, saya nggak tahu kalau ada rencana mau direnov gitu, terus pedagang disuruh pergi, saya mau bayar separuhnya dulu, Pak Selamatnya udah putus kontrak aja deh kita katanya, ya udah. Untuk kapan saya ke fakultas? Oh saya masih di fakultas hukum, waktu saya masih di fakultas hukum Pak Eko, kan anak-anak pada makan di hukum ya, pada makan di kantin saya tuh tiap hari rombongan tuh grupnya Fitri, anak-anak akademik. Ya itu dia cerita, oh Mbak Gita tahu nggak apa itu koperasi bangkrut. Koperasi bangkrut. Hah? Iya bangkrut, belum ada lagi. Jadi anggota-anggota koperasinya yang lain gimana dong? Iya pada keluar satu persatu. Jadi anggota-anggota koperasinya juga pada keluar satu persatu katanya. Apalagi pandemi kayak begini, kampus udah tutup lama ya Pak Eko? Seharusnya kan nggak masalah karena itu kan memang koperasi karyawan. Koperasi karyawan kan memang setiap bulan
dapat iuran dari anggotanya, potong gaji lah. Iya, langsung dipotong gaji kan Ya, karyawan. tinggal sekarang Iya. mau usaha apa gitu. Sebenarnya koperasi fakultas itu udah enak ya. Ya kalau koperasi karyawan itu kan nggak ada masalah. Nggak ada Paling masalah enak. orang apa namanya eh, sumbangan wajibnya dan yang lain-lainnya kan langsung potong Udah gaji ya duluan. Pak. Langsung potong gaji kan nggak usah Potong pakai gaji. nagih-nagih atau gimana ya, uang udah langsung masuk ya Terus dari juga anggotan. kalau dia ngasih pinjaman dari apa namanya, ya koperasi bikin tempat pinjam kan ada hasilnya. Iya, iya dari simpan pinjam aja kan ada hasil. Cuma masalahnya apa namanya nggak bisa ngembangin ya Pak Eko. Nggak ini konsepnya nggak jelas. Nggak jelas konsepnya. Unit usahanya tuh jelas. Ya apa namanya, anggotanya tuh nggak dilibatin. Kalau anggotanya dilibatkan kan ceritanya cuma cerita SHU aja rapat. Iya, Nggak ada cerita pengembangan usaha, nggak ada laporan kegiatan. Kalau rapat tuh nggak ada laporan kegiatan. kan setelah pas rapat itu kan Pak Lili ya, Pak Lili mengundurkan diri, terus naik Robin, itu nggak ada tanda. Saya masih terus ditagih, zamannya Pak Lili masih Kalau nagih. nggak salah Pak Eko juga kan pernah ditawarin jadi ketua koperasi ya waktu itu ya. Iya. Cuman ketakutan Pak Slametnya. Pak Slametnya takut. Terus saya juga nggak mau pusing juga gitu. Baik. Wah, dia memanfaatkan buat dirinya sendiri tuh koperasi. Iya, Ya kayak apa namanya, bikin kantin. Ya kan kita sudah sepakati tuh bahwa ada satu lot yang menyediakan minuman, itu punya koperasi. iya, Ternyata kan jadi punya dia. iya. Bukannya punya koperasi, punya dia pribadi. Iya. Udah gitu, dia bikin bikin peraturan yang udah pasti pedagang berat gitu ya kan Pak. Nah, begitu pedagang berat nggak bisa bayar, diusir, kasih Jualin. peringatan 1, 2, 3, keluarin, kantinnya diambil sama dia. Udah punya 3 kantin loh dia di situ. Iya, 3 kantin disewain sama orang. Terus Gede. disewain lagi sama orang sama dia gitu. Dia pikir pedagang yang lain tuh nggak ngerti gitu, nggak tahu kali ya. Tahu semua Pak Eko. Iya, memang ya kayak Gayanya gitu. dia tuh tahu semua gitu. Pertama kan yang keluar tuh tukang apa tuh. Ya tapi usaha dia juga kacau semua kan. Ya kayak dia kan jadi ini teh botol tuh, dibawa kabur. Duitnya dibawa kabur juga sama siapa dulu tuh yang Iya, sempat saya dengar tuh dia sempat bangkrut. Sempat bangkrut. ya orang kelakuannya begitu. Kan waktu sistem bayar sewa tiap hari ya, ditagih tiap hari tuh sama Teguh ya kan, terus pakai kartu gitu tiap hari tanda tangan kasih kan bayar sewa sehari cuma 35.000 ya, 2 porsi gitu ya kan, nggak berat sama sekali buat kita gitu kan. Iya. Nggak ada yang nunggak Pak Eko, nggak ada yang punya masalah gitu, lancar-lancar aja semua pedagang. Dikeluarin pengumuman kita disuruh bayar 3 bulan hidup ke depan, jadi 3 bulan ke depan bayar setiap kali 3 bulan ke depan gitu Pak Eko. Bahkan hari pas libur aja misalnya mau libur di 3 bulan ke depan tetap aja suruh bayarnya penuh gitu Pak Eko.
Jadi Wah, dapat nasi kotak lagi kita. Masuk dulu ke masjid. Masjidnya Aneh. masjid udah nggak tuh begitu dia keluarin pengumuman itu tuh mereka pedagang pada tumbang, terutama pada waktu libur, ngadepin libur 3 bulan 4 bulan disuruh Nggak bayar ada- di nggak ada kebijakannya. ya gitu akhirnya pada tumbang, pada satu persatu pada lengser, terus kantinnya dia yang ambil, diambilin kayak si waffle, terus kayak si siapa tuh yang di seberang sebelah sana tuh terus pokoknya ada 3 kantin yang tumbang itu semua diambil sama dia. Makanya dia banyak disumpahin pedagang Makanya dia kabur ke si rektorat. ya Makanya dia senang banget kabur ke rektorat. iya. yang berbahan baku pangan lokal. Tapi sebetulnya kedepannya LPL ini juga akan membuat satu program, yaitu membuat tidak hanya berupa makanan, tapi yang paling penting ada satu goalnya itu membuat satu edukasi, satu kampung edukasi, mungkin entah itu batik pangan lokal atau dikolaborasi dengan Ekoprint. Batik Bisa saja ya pangan Bu sih. Yanti, kita sih harapannya seperti itu ya Pak Jun. Apa? Iya, ada yang lupa. Jadi tadi terfokus kepada pangan lokal. Jadi kita sebenarnya ada 3 program utama untuk RPLI itu. Ya, satu industri penepungan dan turunannya, jelas tadi ya, tepung dan sekolahannya. Itu sudah berjalan. Yang kedua yang kita bangun adalah resto eduwisata. Jadi resto itu menunya adalah pangan lokal semua dalam berbentuk apapun. Biar tadi teman-teman bisa terlibat di situ. Nah, di sana sekalian nanti ada edukasinya. Bagaimana cara membuat tepung, bagaimana cara mengolah ini jadi mie, itu juga diajarkan. Kepada siapa? Pengungsi. Jadi tujuan kita adalah memasyarakatkan konsumsi pangan lokal. Caranya seperti itu. Kita buat resto eduwisata. Mungkinkah? Insya Allah sangat mungkin. Modalnya besar? Iya. Tapi kita mulai usahakan. Teman-teman mau terlibat sana, monggo. Kita mengajak semua teman-teman sebagai mitra dalam hal apapun nantinya untuk bisa sama-sama. Ketiga program utama kita adalah sebagai konsultan pangan lokal. Jadi kita ingin pangan lokal ini nggak cuma dikembangkan di Sukaraja, termasuk orang ibu ya. Nanti kita bisa kolaborasi juga di sana dengan Busan, orang pangan lokal Indonesia ini, dan kita ingin seluruh wilayah Indonesia itu ada RPLI di situ. Ya, entah nanti pangan lokalnya tumbuhan atau hewan atau ikan seterusnya. Ikan juga pangan lokal, ya, bisa juga dijadikan tepung. Nah itu, jadi kita bergerak berdasarkan potensi di wilayah itu. Kalau potensinya porang, ya porang. Kalau singkong, ya singkong. Kalau ikan di sana, ya ikan. Misalnya Sulawesi, itu banyak ikan di sana. Bagaimana itu kita olah jadi ikan itu punya daya tahan lebih lama. Nah itu, ya. Dengan teknologi apapun bisa kita kerjakan. Baik itu aja Pak. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya mungkin tambahan sedikit ya karena waktu mepet dari pemaparan dari Selaja Maju dengan Pak Eko untuk dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Saya mulainya dari apa yang sudah dilakukan oleh RPLI dan akhirnya Seraja Maju yang menjadi tumpuan dari akhir kegiatan dari RPLI. Ini sebenarnya sangat besar modalnya, cuman optimisme kita sangat tinggi karena apa? Dari yang sudah kita lakukan pemasarannya, ini permintaan untuk di luar negeri itu di Arab, Timur Tengah, sama Pakistan
Pakistan atau Eropa itu mereka sudah mulai mengerti bahwa terigu itu benar-benar tidak sehat karena ada glutennya. Nah, yang sehat apalagi Eropa, tingkat usia yang lebih yang tua-tua itu sudah lebih banyak sehingga mereka banyak bermasalah dengan konsumsi terigunya. Jadi memang harapan kita setelah perizinan kita siap, maka kita akan go internasional, kita akan ekspor gitu. Cuman kita di Seraja Maju sangat optimis karena bahan baku kita banyak di Gunung Guli sendiri, kemudian beberapa teman-teman yang pengrajin tapioka juga siap dengan kebutuhan kita berapa ton juga mereka akan sanggup. Nah, cuman yang jadi masalah kembali lagi Seraja Maju ini dibentuk karena kondisi RPLI, kemudian berkolaborasi dengan koperasi karena Seraja Maju sendiri nggak bisa hidup sendiri, gitu, nggak bisa Pak Eko yang memodali semuanya, tidak. Itu bukan tujuan dari RPLI, itu termasuk juga tujuan forum bahwa kita harus bangkit bersama melalui mana? Melalui koperasi ini yang akan kita bangkitkan kembali. Oke, produk barang-barang dari teman-teman di forum mungkin lagi down, tapi dengan ikut koperasi menanamkan modal di Seraja Maju, kita juga bisa bangkit bersama gitu loh. Pertama adalah kalau masuk sebagai anggota koperasi dengan sendirinya bisa menjadi reseller, baik itu reseller dari tepungnya atau reseller dari produk teman-teman, itu harapannya. Yang kedua, dengan menginvestasikan sebagian dananya untuk mengembangkan Seraja Maju, maka dengan segera juga Seraja Maju akan bisa membuat produk lain selain dari tepung. Jadi permintaan yang paling besar itu adalah untuk lokal itu beras analog. Jadi untuk konsumsi tertentu yang penderita diabetes, yang sudah sepuh, itu beras analog yang aman itu yang diminta oleh mereka. Nah, beras analog ini dari mana? Dari tepung mekar. Jadi dibikin beras, mereka bisa konsumsi seperti nasi biasa, seperti beras biasa, tapi lauknya lauk ini, dan itu aman untuk penderita diabetes dan anak-anak autis. Sehingga itu harapan kita, cuman modalnya masih terbentur modal. Apakah nanti RPLI bisa memohon bantuan kepada kementerian atau kita sama-sama mendukung itu dengan menanamkan modal saham di koperasi sehingga Seraja Maju bisa lebih cepat naiknya gitu. Jadi Seraja Maju sendiri mengeluarkan saham senilai Rp500.000 per lembar saham yang nanti dividennya akan diperhitungkan di tahun 2021 akhir. Jadi harapan kita pra operasional ini sampai dengan bulan Juni selesai praoknya, perizinan semua sudah selesai, kita juga bisa terbang tuh. Jadi kalau ibu-ibu sudah bisa membantu dengan menanamkan modal melalui koperasi, alhamdulillah itu harapan kita. Jadi kita bisa maju bersama. Jadi Seraja Maju ini bukan punya perorangan, Seraja Maju ini adalah milik kita bersama nih. Namanya juga Seraja, maka harapan kita seluruh stakeholder yang ada di UKM, yang pengusaha bisa menanamkan di koperasi sehingga kita bisa maju bersama untuk produksi yang sama-sama kita jalani. Demikian, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silakan bertanya sama Pak RT itu yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Kayaknya pada ngantuk ya. Apa pada udah pada lapar? Memang udah jam setengah 12 ya.
karena memang tadi lumayan cukup ngaret kita berangkat, ada perbaikan jalan juga gitu ya. Jadi lumayan ya 1-2 jam kita telat gitu. Nah oke, kita karena sudah setengah 12 mungkin ada sesi tanya jawab. Saya kasih waktu 10 menit ya sampai 11.40 ya. Habis itu kan sebetulnya masih ada acara Isoma sama games. Game ini sebetulnya untuk mempererat tali silaturahmi kita, kekompakan kita, dan saling mengenal. Kayaknya sih kayak Bu Yanti, apa kenal dengan baju yang kerudung hitam? Enggak kan? Ya makanya nanti kita akan tes seberapa ingat teman-teman dengan teman yang lain gitu ya. Oke, saya kasih waktu jika teman-teman ada yang mau bertanya masalah forum, koperasi, atau RPLI atau Seraja Maju, maka saya kasih waktu 10 menit ya untuk sebelum Isoma. Ayo, siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Oce dari Gunung Gelis. Produknya ada timun serut, kemudian kolang kaling pelangi, sama nasi perang. Insya Allah nanti tanggal 30 ini kita buka di Jalan Panduraya. Seharusnya tanggal 20 kemarin, cuman karena saya kena gejala tipes jadi enggak. Insya Allah, insya Allah. 80, wah itu lebih parah Putri. Oke, yang jadi pertanyaan atas masukan dari Bu Eni, Pak Ardi, Pak Jun, kemudian Pak Eko, kita jadi paham bagaimana UMKM yang sebenarnya. Yang tadinya kita hanya bertanya-tanya, kemudian mau tanya di forum juga takutnya jadi kebanyakan, jadi rancu. Oke, di sini yang ingin saya pertanyakan adalah pertama, apa yang disampaikan oleh Bu Eni, yaitu tentang WUB, Wira Usaha Baru. Karena kebetulan di sini mungkin saya paling bungsu ya dalam berusaha gitu. Jadi ingin saya tanyakan, satu, WUB itu bagaimana syaratnya supaya kita bisa untuk pelatihan WUB, syarat-syarat yang harus kita lengkapi itu apa, dan kemudian pendaftarannya itu kepada siapa. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan masalah koperasi yang sudah beberapa kali saya pertanyakan, tapi belum ada masukan, belum ada juga koordinasi ya. Syarat menjadi anggota koperasi, kemudian hak dan kewajiban anggota ketika kita sudah masuk ke dalam koperasi tersebut. Terus yang ketiga tentang Seraja Maju yang disampaikan oleh Pak Eko. Ini seandainya kita sudah masuk koperasi, secara otomatis apakah bisa untuk mendapatkan margin atau keuntungan-keuntungan dari Seraja Maju tersebut dengan adanya saham yang diperjualbelikan per lembar seharga 500.000. Apakah itu sudah secara otomatis ketika kita menjadi anggota koperasi sudah mendapatkan saham tersebut atau belum? Terus kemudian untuk RPLI, Rumah Pangan Lokal Indonesia, tadi disampaikan oleh Pak Harjun, ada disampaikan tentang konsultasi pangan lokal. Apakah konsultasi itu juga bisa diberikan kepada kita yang memang sangat-sangat awam ya, ketika kita baru mau berusaha nih, kita nggak tahu nih pangan lokal yang sebenarnya itu seperti apa, strukturalnya seperti apa, komposisinya yang baik seperti apa. Jadi cukup itu, mungkin banyak pertanyaan saya. 4 ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oke, tadi ada 4 pertanyaan ya dari Bu Oce. Terima kasih. Mungkin yang pertama tentang WUB, mau diborong semua sama Bu Eni. WUB, terus yang kedua tentang syarat koperasi ya dan hak kewajibannya. Terus yang ketiga tentang apakah setelah masuk koperasi kita sudah mendapatkan saham juga termasuk ya di Seraja Maju. Terus yang keempat minta RPLI bisa mengajarkan membantu ya konsultasi tentang itu. Oke. Untuk yang WUB mungkin Bu Eni yang akan memaparkan. Monggo Bu Eni. Terima kasih Bu Uca.
Untuk WUB tadi seperti yang sudah saya sampaikan, nanti kita tinggal nunggu info dari Dinas Koperasi dan UMKM, karena sekarang kan baru akhir anggarannya. Next pasti ada info dari mereka, nanti akan kita sampaikan syarat-syaratnya seperti apa. Tapi biasanya pengalaman yang kemarin-kemarin syaratnya sih berKTP Kabupaten Bogor utamanya. Yang kedua adalah proposal usaha. Itu yang paling penting yang untuk disiapkan. Selain NIB atau UMK, itu aja sih. Syarat-syaratnya hampir sebenarnya tidak begitu menyulitkan. Untuk proposal juga proposal sederhana aja. Itu aja. Nah, nanti untuk pendaftarannya setelah kami infokan bisa didaftarkan lewat forum, atau nanti bisa kita ibu kalau misalnya kenal sama orang dinas, maka silahkan langsung ke dinas juga nggak apa-apa, nanti ada PIC-nya. Biasanya sih kemarin-kemarin Pak Adi. Iya, itu aja sih kalau dari saya untuk WUB ya. Tapi jangan sungkan-sungkan bertanya kalau misalnya ada apa-apa. Kalau sungkan di grup boleh Bu Oce, Wapri aja, gitu aja. Nah, untuk koperasi ke Pak Ardi lagi nih. Oke, Bu Oce, tadi udah jelas ya untuk persyaratan